Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rajicinia Fidela dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Apa sih pinjaman online ilegal? Pinjaman online pada dasarnya adalah bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga keuangan secara online. Namun, ada juga beberapa lembaga keuangan yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan dan melakukan peminjaman online secara ilegal. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online? Yang pertama adalah tekanan ekonomi. Orang-orang yang mendapat kebutuhan mendadak seperti modal usaha atau kebutuhan sekolah atau lain sebagainya akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara instan. Mereka bisa mendapatkan uang secara instan melalui peminjaman online. Yang kedua, pencairan dana di peminjaman online ini sangatlah cepat. Karena prosesnya yang instan, orang-orang tertarik untuk melakukan pinjaman online dengan jumlah uang yang sangat besar dan pencairan yang cepat. Ketiga, minimnya literasi seseorang akan persyaratan dan transparansi bunga dan hal yang akan terjadi jika kita telat membayar hutang. Lalu dampak negatif dari pinjaman online ini sangatlah banyak, di samping dari dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah lembaga-lembaga yang melakukan pinjaman online itu mengambil data dan menyebarkan data pribadi kita. Yang kedua, bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi juga bisa menyebabkan seseorang kesulitan untuk membayar utang ke depannya. Bahkan orang-orang terdekatnya juga diteror, ditelepon, ditagih, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan stres. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, jika kita benar-benar membutuhkan uang, periksa dulu apakah itu resmi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, kita bisa mencek transparansi bunganya, apakah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Yang ketiga, kita bisa melihat jejak digital dari situs tersebut, apakah reviewnya positif atau negatif. Jika negatif, sebaiknya cari dan bandingkan dengan situs yang lain. Selanjutnya, jangan terlalu termakan iklan dan jangan terlalu percaya dengan iklan-iklan atau promosi-promosi yang terkesan memaksa. Lalu, jika sudah terlanjur masuk ke dalam pinjaman online ilegal, kita harus yang pertama sebisa mungkin melunasi. Tapi jika tidak bisa melunasi, kita bisa meminta dan mengajukan keringanan bunga. Lalu kita bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu tadi adalah penjelasan tentang pinjaman online dan cara-cara mengatasinya. Semoga membantu dan terima kasih.